bupati, wali kota, apabila ingin pergi ke luar negeri, harus izin Mendagri, harus izin presiden. Walaupun misalnya tidak terkait dengan dinas, urusan keluarga, dan tidak dibiayai oleh APBD. Bupati Indramayu Luki Hakim baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah memutuskan untuk berlibur ke Jepang selama libur Lebaran. Keputusan tersebut memicu beragam reaksi dari netizen, terutama setelah Luki mengunggah aktivitas open house bersama Wakil Bupati Indramayu dan warga pada momen Lebaran. Namun yang menjadi sorotan utama adalah keputusan Luki yang berlibur tanpa izin resmi, yang dianggap tidak mencerminkan tanggung jawab seorang pejabat publik. Banyak netizen yang merasa kecewa dan mengkritik keras tindakan Luki, mengingat seorang pemimpin seharusnya lebih fokus pada tugas dan tanggung jawabnya, apalagi di tengah situasi sulit yang dihadapi oleh masyarakat. Beberapa warganet pun mengingatkan Luki untuk selalu meminta izin ke gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jadi kalau mau pergi-pergi, ya harus izin. Apalagi pergi ke luar negeri. Paling tidak saya mah izin istri lah. Jadi seorang pejabat, gubernur, bupati, wali kota, apabila ingin pergi ke luar negeri, harus izin Mendagri, harus izin presiden. Walaupun misalnya tidak terkait dengan dinas, urusan keluarga, dan tidak dibiayai oleh APBD. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur terkait dengan perjalanan keluar negeri bagi kepala daerah, wakil kepala daerah. Nah, sehingga yang terjadi saat ini di Indramayu yang sedang ramai, di mana Luki Hakim, Bupati Indramayu, pergi ke Jepang, ini banyak menuai reaksi dari masyarakat dan juga dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang pada akhirnya disikapi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Kang Bima Arya, yang informasinya nanti akan segera memanggil Bupati Indramayu untuk melakukan klarifikasi. Sudah banyak gubernur, bupati, wali kota yang diberikan sanksi berupa pemberhentian sementara selama 3 bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi menurut saya ini harus dihormati. Dan kalau memang pada akhirnya Luki Hakim diberhentikan sementara selama 3 bulan, maka secara otomatis wakil bupati Haji Saifuddin akan menggantikannya selama 3 bulan. Menurut saya tidak ada masalah. Dan Pak Haji Saifuddin yang memang selama ini sering turun ke masyarakat, jadi tidak ada masalah. Kita harus hormati betul. Hatur nuhun. Ini adalah kualitas kepala daerah hasil pemilihan serentak 2024. Ternyata kita hanya menghasilkan pemimpin yang tidak memiliki kepekaan, pemimpin yang tidak punya nurani, dan pemimpin yang tidak bisa menjadi teladan yang baik untuk rakyatnya. Luki Hakim, Bupati Indramayu, malah memilih berlibur ke Jepang dan seolah tidak memiliki rasa bersalah sama sekali. Berikut ini adalah perbincangan antara Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Provinsi Jawa Barat, dengan Luki Hakim, Bupati Indramayu. Kita dengarkan bersama-sama. Selama 3 bulan, berapa lihat aja undang-undangnya. Saya kirim undang-undangnya nanti. Oke, Pak Gub, ini kan ada banyak masalah warga di Indramayu. Kira-kira memang fokus Luki itu harusnya apa? Ya seharusnya pada saat bulan Lebaran begini, para pejabat tuh ada di tempat. Betul. Ada di tempat kan karena silaturahmi kita, halal bihalal kita kan dengan warga kita, bukan warga luar negeri. Betul. Dan kemudian juga kan berbagai problem bisa terjadi ketika Lebaran.
Terima kasih ya Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Provinsi Jawa Barat yang sudah bertindak profesional dan memberikan peringatan sekaligus melaporkan kejadian ini ke Kemendagri ketika mendapati kepala daerah yang seenaknya bekerja, padahal situasi di Indonesia sampai dengan situasi di daerah itu sangat genting, permasalahan yang never ending. Dan saya melihat Luki Hakim ini kok kurang piawai juga dalam public speaking. Jadi bagaimana kemudian bisa memimpin daerah? Saya kemudian jadi ragu apakah ini kepala daerah punya gagasan atau tidak dalam memimpin ke daerahnya selama 5 tahun ke depan. Karena sebetulnya saya sejak awal di pencalonan itu mengkritisi pencalonan Luki Hakim ini. Memang kalau boleh jujur, ia tidak layak menjadi bupati. Kemarin saja ketika kemudian mundur dari wakil bupati Indramayu itu sudah menjadi pertanyaan publik yang seharusnya tidak perlu dihindari. Hadapi saja permasalahan yang kemudian itu ada polemik dan dinamika dalam berpolitik. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah apakah partai ini tidak memiliki lagi kader yang kompeten sehingga harus mengusung sosok seperti ini? Partai politik itu kan menjadi salah satu elemen yang sangat penting, yang sangat krusial dalam demokrasi. Jadi tidak ketatnya partai dalam memilih kandidat kepala daerah seperti Luki Hakim ini akan berimplikasi serius pada tindakan-tindakan yang non-demokratis. Ya tidak sama sekali ada kepekaan gitu kepada rakyat. Bagaimana kemudian ketika dirinya mau memimpin dengan inovasi dan kreativitas gitu ya. Samuel Huntington menekankan pada pentingnya independensi partai. Makanya partai itu jangan cuma sekedar jadi aksesoris tuh dalam demokrasi. Pemimpin yang tidak punya kapasitas, tidak punya kapabilitas, tapi karena dirinya artis, punya popularitas gitu ya, itu seolah-olah dipaksakan gitu. Dan partai pada akhirnya itu menjadi institusi yang merusak demokrasi itu sendiri. Dan demokrasi kita ini sedang terseok-seok gitu. Yang kita berharap partai bisa memberikan political edukasi kepada masyarakat, ini malah ditunjukkan oleh pemimpin daerah seperti Luki Hakim ini yang tidak ada empati, kepekaan, apalagi bicara soal gagasan, itu sangat jauh dari harapan. Pesan untuk Pak Deddy Mulyadi, mohon tertibkan Pak, terutama di Provinsi Jawa Barat ketika mendapati kepala-kepala daerah yang seperti ini. Dan saya berharap Kang Deddy juga bisa menjadi role model dan teladan untuk provinsi-provinsi lainnya yang mengedepankan kinerja dan kepedulian kepada rakyat. Silahkan teman-teman semua, spill dong kepala-kepala daerahnya yang terpilih di Pilkada 2024. Kita suarakan bersama-sama untuk perbaikan ke depan yang lebih baik lagi melalui cara apapun, termasuk juga sosial media. Sekarang ini kan adalah eranya algoritma gitu ya. Jadi teman-teman ketika kemudian membaca postingan Pak Renal Kasali ini kemarin di Instagram tentang algorithmic leadership, harusnya ini yang merasa pemimpin hebat itu ya bekerja melalui algoritma untuk membantu pemimpin dalam mengambil keputusan, merencanakan strategi, dan mengelola tim secara efektif dan efisien. Ini kemudian mencakup penggunaan big data dan analisis untuk mendukung pengambilan keputusan. Kita juga terus bersuara, jangan pernah lelah untuk menyampaikan pendapat-pendapat kita, kekritisan kita, karena percayalah, perubahan yang besar itu tidak akan pernah terwujud kalau kita tidak pernah memulai hal yang kecil. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Diduga liburan ke Jepang tanpa izin, Bupati Indramayu Luki Hakim terancam diberhentikan. Ayo masyarakat Indramayu, kalian habis ini nggak punya bupati karena diberhentikan. Karena jalan-jalan ke Jepang tanpa izin atasan. Tenang, pemberhentiannya hanya sementara, cuman 3 bulan kok. Sesuai undang-undang ini ya. Karena di undang-undang itu kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, kalau mau berpergian ke luar negeri itu harus seizin Mendagri ya.
Kalau nggak ada izin, tiba-tiba nyelonong aja, ya kayak maling namanya. Kayak anak sekolah bolos itu, nyelonong aja. Tenang ya, masyarakat Indramayu yang sangat mencintai bupatinya, Bapak Luki Hakim tidak akan kehilangan. Mungkin hanya kehilangan 3 bulan saja digantikan nanti PLT-nya nanti wakil bupati. Tapi kita lihat ketegasan pemerintah, ketegasan Bapak Presiden. Akan memberikan sanksi sesuai undang-undang atau dikasih ampunan. Kalau melihat budaya pejabat kita sih kayaknya dikasih ampunan ya. Dikasih peringatan aja. Nanti kalau diulangi baru dikasih hukuman. Udah basi ya kan. Pak Luki Hakim, lain kali kalau mau ke Jepang, ajak rakyatnya ya. Rakyat Indramayu yang sekitar 1.800.000 jiwa itu ya. Saya juga diajak loh, biar saya bisa syuting-syuting. Jangan-jangan kemarin liburan di sana cari istri orang Jepang. Udahlah ya. Yang penting nggak diberhentikan permanen, sementara.